Hai sahabat podcast, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang inspiratif nih. Tapi sebelum itu aku mau perkenalan diri dulu nih ya. Kenalin, aku Adinda yang akan menemani podcast pada kesempatan kali ini. Tentu saja kita sudah berhasil nih mengundang narasumber yang keren banget nih. Dan kita akan sharing-sharing tentang PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Wah, dari sharing judul aja nih udah keren banget ya. Gimana dengan narsumnya nih? Oke, kita langsung aja kali ya sapa ke narsum yang udah hadir di sini nih. Oke, kita langsung kenalan juga dengan dosen pembimbingnya juga yang telah hadir di sini. Oke, boleh dari Ibu dosen pembimbing dulu. Ya, hai. Perkenalkan, nama saya Neni Rosmawarni dari Prodi Informatika, dosen pembimbing PKM mahasiswa. Oke, dilanjut ke mahasiswa. Halo, nama saya Wisnu Andika, saya dari Prodi Informatika, saya selaku ketua dari program PKMKC. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 21. Oke, udah kenalan nih ya. Nah, jadi tim ini itu berhasil lolos pendanaan Kemendikbud tahun 2024. Wah, keren banget. Jadi, udah sangat keren banget. Jadi, kita langsung aja kali kita kupas nih, apa sih PKM ini itu. Nah, jadi untuk yang pertama itu boleh nih diceritain sedikit gimana sih perjalanan dari PKM ini gitu, mulai dari awal perencanaan hingga lolos pendanaan. Kalau dari awal perjalanan kami itu, dari Bu Neni sendiri sempat memberi perintah untuk melakukan literatur review terlebih dahulu untuk untuk mengetahui segala macam penyakit dan hama dari daun teh yang itu adalah kita teliti. Dan setelah itu ya kami kebanyakan diskusi sih, seperti brainstorming untuk menentukan isi dari proposalnya bakal gimana, nanti pendahuluannya gimana, rancangan metodologinya bagaimana. Mungkin itu sih perjalanannya. Oke, kalau dari Ibu dosen bimbing ini, dari Bu Neni gimana? Sebelumnya mahasiswa memang kebetulan kita panggilnya Bang Wisnu aja ya. Jadi Bang Wisnu ini mahasiswa dari Fakultas Informatika sebelumnya punya ide bagaimana membuat aplikasi yang bisa mendeteksi suatu penyakit pada tanaman teh. Makanya nama aplikasi kita apa? Tigat. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya pada saat diajukan judul itu, judulnya itu sangat menarik buat saya. Tapi karena untuk pengajuan PKM ini ke Dikti itu perlu proposal dan proposalnya itu harus detail, makanya kita sama-sama ngebahas bagaimana prosesnya. Jadi untuk langkah selanjutnya dari judul ini ada masalah apa, bagaimana perkembangan penyakitnya seperti apa, terus nanti aplikasinya mau diterapkan di bagaimana, itu kita harus cari tahu dulu sebelumnya. Makanya kita bikin kelompok untuk literatur review. Jadi kita membaca dulu apa itu penyakit pada teh ada apa aja, terus bagaimana nanti cara mendeteksinya, jenisnya kayak apa. Nah, itu nanti kita cari literatur reviewnya dulu, baru kita susun proposalnya kayak gitu. Oke, menarik banget ya, tadi udah mulai dari dibuat dulu nih studi literaturnya gitu ya. Bahkan dari perancangan aplikasinya sudah dibahas terlebih dahulu dengan para tim juga ya, Bu. Keren banget nih. Terus ada nggak sih, Bu, kendala dari mulai proses pembimbingan kemudian hingga koordinasi ke tim PKM-nya ini sendiri? Kendalanya sejauh ini sih sebenarnya nggak ada kendala, cuman time aja ya, time work kerjanya aja kita masih beda-beda karena jadwalnya menyesuaikan jadwal perkuliahan dan jadwal mengajar juga. Jadi kita satu tim ada 5 orang ya, ada 5 orang dan 5 orang ini beda-beda angkatan ya. Jadi makanya jadwal perkuliahannya itu juga beda-beda, makanya itu yang jadi kendala sebenarnya untuk kita komunikasi satu secara offline. Jadi selebihnya kita hanya bertemu atau konsultasi atau mungkin brainstorming yang tadi dibilang itu secara online seperti itu. Karena perbedaan jadwal itu yang jadi kendala sebenarnya. Iya, betul juga ya, Bu, karena menyesuaikan jadwal dengan satu dengan yang lainnya tuh lumayan susah juga ya, Bu. Apalagi ini perlu proses yang cukup panjang sampai akhirnya terbentuklah sebuah PKM ini. Betul. Oke. Kalau misalnya dari segi mahasiswa sendiri nih, kalau dari tim PKM ini bagaimana sih proses perancangannya, kemudian juga koordinasi bersama teman-teman yang lainnya gitu?
Kalau tentang perancangan itu kami membagi jadi 2 tim, ada yang ngurus tentang UI UX dan juga ada aplikasinya. Nah dari situ dan satu lagi ada jadi 3, itu membuat model dari machine learning-nya. Nah dari situ kami berkoordinasi untuk membuat sebuah model dari aplikasi yang akan kami buat, lalu nanti akan diintegrasikan menjadi satu aplikasi Android. Lalu untuk kendalanya sendiri mungkin lebih ke komunikasi sih ya. Tadi seperti Bu Neni bilang terdapat perbedaan jadwal. Iya. Oke, emang kendalanya kurang lebih sama ya dari segi pembimbing maupun dari segi mahasiswanya ini sendiri. Nah, ada nggak sih nih tips and trick atau misalnya buat teman-teman yang pendengar lain nih mau ngikutin jejaknya juga untuk bisa sampai lolos pendanaan Kemendikbud, boleh nih di-share untuk tipsnya buat teman-teman pendengar? Mungkin dari ketua dulu. Oke, dari ketua sendiri tips dan triknya yang penting kalian sama anggota kelompok kalian tuh bisa terhubung dengan baik, bagi-bagi tugasnya yang benar, terus juga bikin programnya tuh gak usah yang terlalu rumit, yang penting bisa diwujudin. Jangan terlalu bikin judul yang terlalu wah hanya untuk ingin lolos saja tapi tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Terus yang terakhir mungkin dari pembagian waktunya aja sih Kak. Oke, mungkin lebih banyak semoga kedepannya koordinasinya lebih baik, terus juga banyak ide-ide yang lain yang lebih kreatif lagi, lebih dituangkan lagi. Oke, dari segi Ibu Neni? Tipsnya itu banyak-banyak baca literatur judul yang lolos. Jadi semoga judul itu bisa menginspirasi teman-teman yang mau mengikuti. Nah dari situ diteliti lebih lanjut ada apa aja masalah-masalah yang ada saat ini dalam tema yang dipilih tersebut gitu untuk tipsnya. Terus kedua, sesuaikan budgetnya. Nah budgeting itu juga berpengaruh terhadap lolos atau nggak lolosnya, karena nanti akan dilihat juga ya kemarin ya. Jadi ada skemanya, jadi ikutin template-nya, sesuaikan panduannya, terus sesuaikan juga dengan arahan dari prodi atau fakultas dan universitas juga ya gitu. Iya, oke, mantap. Berarti yang pertama itu tadi ada identifikasi masalah terlebih dahulu, ketahui dulu masalah yang ada di sekitar itu ada apa, terus juga tentunya PKM ini ada alurnya juga, ada pedomannya juga, dan itu yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian. Oke, ada nggak sih harapan untuk tim ini di masa depan nanti gitu? Kan udah terrealisasi nih. Nah, ada nggak sih harapannya buat ke depan nanti? Apakah semoga aplikasinya terrealisasi dengan baik atau yang lainnya? Untuk jangka waktu yang sekarang sih, kelompok kami ingin merealisasikan terlebih dahulu aplikasi yang sudah dirancang, terus juga ingin membuat laporan kemajuan untuk yang akan dipresentasikan pada tanggal 22 Juli nanti. Ya selebihnya insya Allah semoga bisa membantu para petani dalam mendeteksi daun dan hama dari penyakit dan hama dari daun teh. Oke, keren banget ya. Semoga ini terrealisasi dengan baik di kedepannya dan bisa memberi kebermanfaatan nyata untuk hal yang luas gitu. Oke, terima kasih banyak atas inspirasi dan informasi yang sudah diberikan, dan keren banget tadi sudah berbagi cerita juga bagaimana alurnya, kemudian juga kendala apa aja yang dialami oleh tim PKM, terus juga bagaimana mereka mendevelop PKM ini dari awal hingga akhir, hingga lolos pendanaan. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman pendengar yang lain. Semoga bisa mengikuti alur para senior kalian dan raihlah mimpi kalian. Oke, segitu aja. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dan